Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudara semuanya yang dirahmati Allah, kali ini saya akan bacakan kata mutiara hikam yang ke-182. Inayatuhu fika lali syai'in minka. Pertolongan Allah dalam dirimu itu tidak karena sesuatu hal yang ada darimu sama sekali. Wa aina kuntahina wajahatka inayatuhu. Terus posisimu di mana ketika engkau mendapatkan pertolongannya? Wa qabalat kari ayatuhu lam yakun fi azalihi ikhlasu amalin wala wujudu ahwalin balam yakun hunaka ila mahdul ifdol wa wujudun nawal. Tapi di dalam azalinya Allah itu tidak ada perbuatan terjadi karena ikhlasul amal, perbuatan murni tidak ada, walau wujudul ahwal, dan tidak ada suatu keadaan tertentu juga tidak ada. Lam yakun hunaka illa mahdul ifdol, yang ada di sana cuma hanya anugerah Allah wa wujudun awal, ya cuma itu aja. Mimma tawarat bil ahbar wan nukul wa wafaqal makul ana masyaallahu yakun wa ma lam yasha lam yakun wa ma lam yasha rabbuna lam yakun. Jadi segala sesuatu yang Allah kehendaki ya akan terjadi, dan yang tidak dikehendaki juga tidak akan terjadi. Wa masyiatuhu ta'ala qadimah li'annaha ainu iradatihi wa iradatu ala wifqi amalihi wa amaluhu qadimun wa kullu ma yabruzu fi alami syaitan fa innahu ma qadarahul haq fi alamil ghaib. Jadi segala sesuatu kehendak Allah itu yang terjadi saat ini itu sesuai dengan kehendak Allah di azali, di kodim. Sedangkan kehendak Allah, iradah Allah itu sesuai dengan apa yang terjadi, yang di wa iradatu ala wifqi amalihi, jadi sesuatu kehendaknya sesuai dengan perbuatan Allah, tapi ya gak bisa dikatakan sesuai itu perbuatan Allah dengan perbuatan manusia, enggak. Jadi kita cuma ngomong di dimensi kita manusia. Jadi wa amaluhu qadimun, sedang perbuatan Allah itu qadim. Qadim baku mutlak, kekal, dahulu, nggak ada permulaan, nggak ada akhiran. Wa kullu ma yabrazu fil alami syaitan fa inna ma qadarul haqqu fi alamil ghaib. Adapun yang terjadi di alam semesta atau alam syahada yang bisa diindra dan diakal itu ya sudah ada takdirnya di alam gaib atau alam akhirat, istilah lain. Jadi sebetulnya yang ada di dimensi kita yang kelihatan akal dan indrawi itu hanya sudah ada di alam akhirat atau alam gaib. Alam akhirat atau alam gaib itu hanya berupa gelombang saja, potensi, energi saja, nah gampangannya itu.
Jadi sebagaimana manusia, alam semesta semuanya ini jika sesuai dengan teori modern, kalau dipecah bagian terkecil itu atom, kemudian dipecah lagi, pecah lagi inti atom dan seterusnya, ternyata yang bagian terkecil itu malah nggak ada apa-apa, yaitu berupa hanya energi saja. Lah itulah, dan energi itu tidak bisa diakal di indera, selalu tetap, tidak akan hilang, tapi bisa berubah. Jadi panas bisa menjadi membakar, dingin bisa menjadi es, seperti itu. Tapi ketika esnya mencair, ya jadi air lagi, tidak hilang, hanya berubah-berubah saja. Jafatil aklamu wa tawiyatil sufu. Allah ta'ala ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Jadi segala sesuatu ma'asaba min musibatin fil ardi, segala sesuatu yang terjadi di bumi dan dalam dirimu itu semuanya sudah ada dalam kitab sebelum kita ini wujud, sebelum Allah mewujudkan segala sesuatu itu. Jadi segala sesuatu sudah sesuai kehendak Allah. Walihada lam yaltafit qalbul arif li khaufin wala rojain wala yabqalahu fi nafsin ghairu wajhillahi hajah. Makanya karena itu hati orang yang ma'rifat kepada Allah itu tidak menoleh pada hal-hal lain, bukan karena takut dan bukan karena harapan. Jadi sudah tidak ada ketakutan dan tidak ada harapan. Jadi dalam dirinya tidak ada kecuali wajhullah, tidak ada hajat kecuali, tidak ada kemauan kecuali hanya wajhullah, zat Allah. Makanya di torekoh kita itu ada moto ilahi anta maksudi waridho kamatlufi. Wahai Tuhanku, hanya Engkau yang kutuju dan hanya ridhomu yang kucari. Jadi hanya cari ridhonya saja, dia tidak ketakutan dan juga tidak ada harapan. Tidak ada harapan kaya, tidak ada harapan untuk sakti, tidak ada harapan untuk sehat terus. Nah, dikasih sakit ya diterima, dikasih melarat ya dilakoni, diterima, tetap senang. Makanya di ayat lain la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala inna awli Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan dalam dirinya, wala yahzanun, dan tidak susah. Jadi orientasi hanya Allah saja, bukan karena kehendak nafsu dirinya, bukan karena kemauan akalnya. Nah, kalau ada kemauan akal itu masih di belakangnya digandoli nafsu. Lah,
nafsu di belakangnya digandoli setan. Fatahsul anal wilayah yasirul inayah la tanalu bi hailatin wala tutriku bitolabin. Maka keberhasilan wali, seseorang diangkat wali oleh Allah, menjadi kekasih Allah, itu adalah rahasia pertolongan Allah saja, tidak karena hailatin dengan upayanya dia, tidak, wala tutriku bitolabin, dan bukan karena permintaannya dia, bukan, murni hanya rahasia dari pertolongan Allah yang rahasia. Lakin man sabaqat laul inayah yasirru lima uridu minhu. Tapi barang siapa yang sudah dapat pertolongan Allah di zaman azalinya, maka dia akan berjalan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wakila lidinun, maka dikatakan kepada dinun al-misr bima arafta rabbu qala araftu rabbi bi rabbi walau la rabbi araftu rabbi. Dinun ditanyai, kenapa, disebabkan apa engkau ma'rifat kepada Tuhanmu? Jawab dia, aku ma'rifat kepada Tuhanmu disebabkan dengan Tuhanku. Wala rabbi ma'araftu bi rabbi, jika tidak ada Tuhanku maka saya tidak kenal Tuhanku. Wakila li ali karamallahu wajham hal araftallah bi Muhammadin aw arafta Muhammadan billah. Ola lau araftullah bi Muhammadin ma abadu. Ali ditanya, apakah engkau makrifat disebabkan Muhammad, atau engkau kenal Muhammad disebabkan Allah? Jawabnya gimana? Jika aku kenal kepada Allah disebabkan Muhammad, aku tidak akan menyembahnya. Walakana Muhammad austaku minifillah, maka jika seperti itu, maka Muhammad lebih terpercaya bagiku daripada Allah. Walakin Allah arafani binafsihi fa'araftu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam billah. Tapi Allah itu memberikan saya kenal, makrifat dengannya itu dengan dirinya sendiri, maka dengan disebabkan itu saya kenal Muhammad disebabkan Allah Subhanahu wa taala. Wahuna intahat ma'rifatul arifin, dan disinilah sudah selesai dalam tahap puncaknya ma'rifatnya orang makrifat. Anihina tahaqqaqu bisa bikil qadar wabu an anfusim fi wujudi ma'rufihim. Jadi tatkala dia berada di puncak, maka dia melihat segala sesuatu sudah sesuai ketentuan Allah, maka dirinya hilang, wis tidak pakai dirinya sendiri, nafsunya hilang dalam lautan makrifatnya. Fastarahu was tadillu fidil rodi wa taslim, karena dia istirahat cuma karena ridho dan pasrah saja, wis tidak ada kehendak apapun. Dibuat susah ya diterima, sakit ya tidak mengeluh, dihina orang ngalor ngidul ya tetap berjalan. Kalau dia memang perintahnya untuk dakwah ya dakwah, walaupun dihina, diejek, bahkan seperti nabi-nabi terdahulu, karena dakwah itu Nabi Muhammad dilempari batu, Nabi Isa juga disembelih, Nabi Zakaria juga digergaji mulai kepala sampai kemaluannya dibelah dua. Seperti itulah yang terjadi
pada diri nabi-nabi terdahulu. Tidak ada enaknya karena melaksanakan perintah Allah, bukan terus enak-enak. Ya gak enak saja diterima, apalagi yang enak. Bukan malah wali Allah enak-enakan nuruti hawa nafsu, bukan. Sakti, keramat, dan seterusnya itu rendah. Yaitu orientasinya hanya ridho, mengikuti kehendak Allah. Wahaba alaihi fi jannatil ma'arifi nasim, lakin ihtalafat ahwalam fi hali nihayatihim. Jadi mereka dikasih anugerah surga berupa makrifat itu. Nah, di surga itu kan kenikmatan. Dengan kemakrifatan itu saja dia kenal Allah, itu sudah nikmat. Apapun yang terjadi dalam fisik dunianya, ya terima saja, dia pasrah. Lakin ikhtalafat akhwaluhum fi halin nihayatin, tetapi dalam keadaan mereka, akhwal mereka akan terjadi berbeda-beda di endingnya, di akhirnya. Sebagaimana al-ma'u wahidun wa zahru alwanun, sebagaimana kata mutiara, air itu satu, tetapi bunga berwarna-warna. Terjadi bunga macam-macam warna, itu sumbernya kehidupan hanya satu, dari air yang sama, sebetulnya sama airnya, tapi menjadi kelihatan, menjadi ketika disiramkan di bunga dengan berbagai macam bunga, berbagai macam warna bunga. Wa minhum man yaghlibu alaihi syauq wal istiyaq. Wa qala ba'duhum man arafa Allah ittasama bil baqa wastaqa ilal liqa wa dhaqat alaihi dunya bihada firiha. Jadi sebagian dari mereka itu ada yang bako, yang kenal hanya kepada Allah SWT, wastaqo ilal liqa, dan yang dia inginkan untuk kembali, hanya kembali kepada Allah. Dunia ini baginya itu, dan segala sesuatu yang terkait dengannya itu adalah kecil bagi dirinya. Faminhum man yaghlibu alaihil haibah wal haya. Jadi sebagian mereka ada yang malu dan takut hanya kepada Allah. Man istadat ma'rifatuhu billah istadat haibatuhu lahu. Karena itu ada perkataan, barang siapa yang ma'rifatnya pada Allah bertambah, maka takutnya dia malah bertambah. Wa man kana billahi a'rifu kana lahu akhwafu. Barang siapa yang makrifat kepada Allah, maka dia akan lebih takut. Dan seterusnya dan seterusnya. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Itu ulama yang menjadi pewaris para nabi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.